Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga kuliah kita pada malam hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tren bisnis startup. Nah, ini juga penting ya teman-teman, jika teman-teman nanti ingin merintis bisnis digital gitu ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan, strategi bisnis apa sih yang dilakukan gitu ya, agar bisnis kalian berkembang ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud tren sih ya teman-teman ya? Tentunya teman-teman paham kan tren. Wah, tren baju kekinian ini apa ya gitu. Wah, tren anak remaja saat ini apa ya gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih definisi dari tren? Oke, Kak Jericho bisa minta tolong dibacakan nih yang bersemangat sekali hari ini Jericho. Ya Bu, baik Bu. Tren bisnis. Yang pertama itu ada tren, kecenderungan atau gaya yang sedang populer dan banyak diikuti oleh orang banyak dalam suatu periode tertentu. Terus bisnis. Bisnis merupakan kegiatan usaha yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Dan yang ketiga tren bisnis. Gaya atau kecenderungan dalam bisnis tertentu yang bisa berpengaruh pada peningkatan penjualan. Ya, oke. Terima kasih sudah dibacakan. Jadi tren itu adalah gaya yang populer ya, lagi ngetren saat ini. Nah, saat ini trennya apa ya teman-teman? Saya kurang begitu mengikuti sih kalau tren anak remaja. Kira-kira apa nih saat ini trennya untuk anak remaja nih saat ini? Teman-teman apa ya? Tren apa ini kira-kira? Saya tren tahun 2000-an ya. Coba tren tahun 2000-an apa nih kira-kira untuk anak remaja? Tren 2000-an. Apa? Dari potongan rambut, dari fashion mungkin kak, atau dari apa ya gaya anak remaja gitu ya, tren. Ya gaya yang sedang populer dan banyak diikuti oleh orang banyak dalam suatu periode tertentu. Dan tren ini teman-teman tidak berlangsung lama ya. Biasanya itu hanya beberapa bulan atau setahun dua tahun. Setelah itu tuh hilang. Nah ini tren ya, tren bisnis ya. Ya tren, maksudnya dimaksud tren ya gitu ya. Jadi ya apa sih yang booming saat itu gitu ya. Waktu tahun berapa itu ya batu ake. Nah itu tren batu ake ya, semua orang batu ake, sampai anak saya tuh yang laki-laki juga tuh koleksi batu sampai sekarang juga. Wah, koleksi batu ini mah bisa dibentuk batu ake. Dia dapat batu gitu ya, batu warnanya yang aneh gitu ya. Nggak tahu nemu main di mana, main di kali atau mana. Wah ini bagus nih mah dibentuk batu ake, ya sudah sana akhirnya dibikin tuh, dibikin batu ake. Sampai sekarang ngumpul nggak diapa-apain juga gitu, cuman ya tersimpan aja di kotak gitu, nggak diapa-apain lagi karena trennya sudah selesai, sudah nggak tren lagi, sudah tidak booming lagi, nah gitu ya. Nah kembang juga gitu ya, kembang gelombang cinta, terus janda bolong ya itu juga tren lagi, tren harganya sampai wah puluhan juta, luar biasa cuma tanaman seperti itu ya gitu ya. Dan teman-teman kalau kita sudah belajar bisnis ya, tentunya ya dari tren itu yang lagi booming itu kita bisa manfaatkan loh gitu dengan menjual ya, ikut menjual uh, yang lagi tren tersebut ya, produk yang lagi tren tersebut gitu ya, kita ikut berpartisipasi ya untuk mendapatkan cuan bisa gitu ya. Namun kalau kita tidak berniat untuk berbisnis, misalnya kita sebagai konsumen ya, maksudnya jangan latah ya, kita harus paham bahwa itu tren, dan tren itu nggak lama kok, cuman beberapa saat gitu ya, paling sebulan dua bulan, atau kalau bisa bertahan paling 2 tahun 3 tahun, habis itu sudah enggak lagi. Nah gitu kan kita sudah belajar ya ilmu bisnis ya, itu adalah hanya tren. Dan kalau kita sebagai pebisnis kita harus manfaatkan tren tersebut. Ah mumpung lagi tren nih, kita ikutin aja gitu, kita ikut untuk menjual produk-produk yang lagi tren tersebut gitu ya. Seperti contohnya McDonald's ya, lagi tren nih anak remaja, uh, apa namanya, BTS gitu ya. Kemudian saat lagi trennya Blackpink gitu, jualan produk Blackpink yang bernuansa Blackpink, kaosnya kak, tasnya gitu. Kemudian kalau itu tadi apa namanya yang kemarin, yang tadi saya bilang apa, yang McDonald itu BTS ya, ya bernuansa ungu, kaos bernuansa ungu, kemudian gelasnya ada
fotonya BTS dan sebagainya. Nah itu kalau kita berbisnis kita manfaatkan peluang tersebut ya. Apa sih yang digemari oleh anak remaja pada saat itu? Nggak cuma remaja ya, mungkin beberapa kalangan ya, orang tua atau apa. Kalau kita bisa melihat juga bisa misalnya pada saat pemilu gitu ya. Trennya apa sih? Oh, lagi pemilu, oh mereka jual bendera-bendera partai, kaos misalnya dan sebagainya ya untuk kampanye ya. Kita ikut masuk ke sana kalau kita pebisnis ya gitu misalnya. Nah, itu teman-teman yang dimaksud tren jadi adalah gaya yang sedang populer dan banyak diikuti oleh orang banyak ya dalam suatu periode tertentu. Tren bisnis atau bisnis trending nih ya. Jadi susah yang sedang populer dan banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ada pengaruhnya bisa perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, kebutuhan konsumen yang baru. Nah, sekarang lagi trennya nih jualan di TikTok. Nah, gitu ya teman-teman, nah itu lagi tren ya. Ada mas-mas batik ya, ada mbak-mbak yang jualan blazer dan sebagainya ya, jualan skincare. Sekarang lagi tren ya nih teman-teman ya, medsos yang lagi rame itu adalah TikTok gitu ya. Saya jadi ikutan juga. Ya udah orang di situ ya, kita anak-anak mudanya di situ ya, saya masukkan itu ya, membuat itu ya bukan konten sih, misalnya tutorial apalah, cara apalah gitu ya, yang bermanfaat untuk anak-anak muda gitu ya. Karena ada juga mahasiswa yang lagi skripsi ya, daripada saya jawabin pertanyaan satu-satu ya udah saya masukkan aja di TikTok, tinggal saya share aja linknya ini loh gitu aja sih ya. Saya ngikutinya tidak untuk bisnis sih, cuman ya biar nggak ketinggalan gitu. Kayak anak muda ya seperti apa, kita ngikutin aja. Nah, oke, sekarang kalau startup, apa ya sih yang dimaksud startup ya teman-teman ya? Teman-teman sering dengar dong, oh bisnisnya bisnis startup. Nah, apa sih startup itu? Nah, oke, Kak Maria Noberta, mahasiswa saya yang sudah beberapa semester ikut saya. Bisa minta tolong dibacakan, Kak Maria? Iya, Bu. Startup merupakan perusahaan yang berfokus pada inovasi produk atau layanan, serta dapat mengubah industri atau pasar tertentu. Perusahaan startup adalah perusahaan rintisan yang fokus pada pengembangan produk atau layanan inovatif untuk mengisi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi atau menciptakan pasar baru. Ya, oke. Terima kasih ya, Kak Maria sudah dibacakan. Dan ini contohnya startup itu teman-teman ya, Gojek. Nah, itu mereka inovasi pertama ya nggak sih? Coba teman-teman. Inovasi pertama yang layanan ya, ojek online, itu Gojek, bener nggak sih ya? Gojek ya sepertinya. Setelah itu disusul Grab ya. Dan yang lainnya ikut ya, Maxim juga. Nah, sekarang mulai merambah ke sana. Taksi Bluebird juga sekarang juga dia aplikasi online yang dulunya kan kita harus telepon nih kalau pesen taksi gitu ya, harus telepon layanan operator. Nah sekarang tidak ya, kita bisa pakai online ya gitu. Sekarang yang pertama itu start Gojek ya, yang mereka memiliki inovasi ojek online ya gitu ya. Jadi startup ini merupakan perusahaan yang fokus pada inovasi produk atau layanan serta dapat mengubah industri atau pasar tertentu. Jadi mereka memiliki inovasi baru ya, seperti kursus ya, kursus anak-anak SD, TK, teman-teman siapa yang istilahnya pertama kali mempopulerkan kursus online ya. Coba apa yuk, anak SMA, terus untuk anak SD, SMP ya bisa milih sendiri kira-kira mau bimbel ataupun kursus apa gitu via online ya. Oke, teman-teman tahu apa sudah terkenal nih, Ruang Guru ya. Ya betul ya, Ruang Guru. Nah itu ya, memiliki inovasi yang luar biasa loh anak muda ya, memiliki inovasi-inovasi yang sebelumnya tuh belum pernah ada dan belum pernah terpikirkan. Dengan adanya perkembangan teknologi dia mampu loh membuat suatu inovasi aplikasi yang luar biasa. Nah, saya penasaran juga nih, saya pengen masuk ke Ruang Guru nih, jadi guru. Saya tinggal kirim ya video rekaman saya, nanti ribuan mahasiswa atau siswa itu bisa akses video saya. Nanti satu kali akses nanti kan kena fee itu berapa. Nah, luar biasa tuh pendapatannya ya gitu. Bisa tinggal akses dari rumah, nah gitu, enak ya teman-teman. Nah itu luar biasa perkembangan teknologi ya teman-teman ya. Nah, ada dampak negatif dan positifnya ya dengan adanya perkembangan teknologi ya teman-teman ya. Teman-teman kalau
semuanya bisa diakses secara online gitu ya. Yang menjadi ancaman itu bisa jadi nih ya, lembaga pendidikan bisa jadi ya gitu ya. Jadi tidak perlu ke kampus sebetulnya gitu ya, karena ilmu bisa diakses via online gitu ya. Beberapa website misalnya suatu aplikasi yang sudah menyediakan gitu ya, menyediakan aplikasi pembelajaran secara online gitu ya, jadi tidak perlu datang ke kampus gitu ya, bisa semuanya secara online. Seperti universitas terbuka ya, universitas terbuka itu bisa diakses loh dari mana saja gitu ya, gitu, bisa dari rumah gitu, dari tempat kerja gitu bisa. Dan kapanpun dia akses, misalnya para pekerja nih, kapanpun dia akses, dia bisa, karena di situ tuton ya gitu. Apa ya, ada kita tinggal membuka aplikasi, kapan kita mau mendengarkan, misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita bisa tinggal mendengarkan gitu ya. Nanti ada di situ persentasenya ya, persentasenya berapa persen yang sudah mendengarkan gitu ya. Dikasih target berapa harus menyimak tuton tersebut. Nah itu ya bisa, itu luar biasa ya universitas terbuka ya. Nanti bisa juga disusul dengan universitas yang lainnya ini gitu ya, untuk mempermudah karyawan yang sedang bekerja. Jadi tidak harus ke kampus, tidak harus jadwalnya hari ini teman-teman ya mungkin lagi sibuknya, lagi meeting gitu, nggak sempat ikut kuliah gitu ya. Nah dengan adanya aplikasi tersebut kan nanti bisa mendengarkan rekamannya, tinggal klik mau pertemuan keberapa. Misalkan pertemuan ke-10 gitu, tinggal klik pertemuan ke-10 ya, kapanpun teman-teman bisa akses kalau waktunya senggang di luar jam kerja. Nah itu luar biasa sekali. Nah mungkin nanti universitas yang lain akan mencontoh ya universitas terbuka itu. Jadi kelas karyawannya semakin banyak gitu. Ini contoh startup ya teman-teman, perusahaan rintisan yang fokus pada pengembangan produk atau layanan inovatif untuk mengisi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi atau menciptakan pasar baru. Nah ini startup. Tujuan untuk membawa perubahan signifikan dalam industri tertentu melalui solusi yang kreatif dan disruptif nih ini ya. Nah, disruptif itu mengacu pada inovasi yang secara signifikan mengubah cara suatu industri atau pasar beroperasi. Seringkali dengan perkembangan produk atau layanan baru yang lebih terjangkau, mudah diakses, atau inovatif yang pada akhirnya menggeser pemain lama. Jadi, dia menciptakan suatu produk baru yang lebih inovatif gitu ya. Dan teman-teman, jika memiliki bisnis yang tidak mau upgrade, tidak mau melakukan inovasi maupun kreativitas dalam bisnis, ya siap-siap ketinggalan gitu ya. Akan kalah bersaing dengan yang pengusaha-pengusaha atau bisnis yang lebih inovatif ya gitu. Harus mau ya meningkatkan atau mengembangkan ya kemampuan diri gitu teman-teman ya. Nah, karakteristik bisnis startup. Nah, apa sih karakteristik bisnis startup? Nah, oke, bisa minta tolong dibacakan. Siapa ini? Kak Putri Aprilda. Sambil ngapalin nih, sambil scroll nih saya. Kak Putri Aprilda ya, ada nggak mahasiswanya? Iya Ibu. Oke, bisa minta tolong dibacakan. Oke, karakteristik bisnis startup. Yang pertama itu ada modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnis. Yang kedua, usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Pendapatan perusahaan selama 1 tahun kurang dari $100.000. Berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat. Produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya. Mengandalkan lebih banyak teknologi informasi dan elektronik. Model bisnis yang adaptif sesuai kebutuhan pasar. Ya, oke, terima kasih sudah dibacakan Kak ya. Jadi karakteristik ya bisnis startup ini dari modal ya. Jadi modal yang digunakan tergantung dengan pergerakan bisnis. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun, namanya startup ya, perusahaan yang baru, yang merintis gitu ya, untuk berkembang. Kemudian untuk pendapatan perusahaan selama 1 tahun tuh kurang dari 100.000 US dollar. Ini kalau $1 sekarang 16 ribuan ya teman-teman. Kurang lebih 1,6 miliar gitu ya 1 tahun ya ini ya. Berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat, produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya. Jadi belum ada sebelumnya nih teman-teman. Oke, itu Kak siapa namanya? Kak Fadila Nur kan bisa juga nanti menciptakan kursus ya.
kursus secara online, nah itu yang belum ada sebelumnya ya, dengan model seperti ruang guru gitu ya misalnya ya. Untuk kelas karyawan bisa ya Kak ya, atau kayak ya kayak ruang guru bener kayak model kayak gitu ya, misalnya pertemuan pertama nanti ada gitu, ada dosennya ya ataupun pengajarnya gitu ya, memberikan materi, nanti siswanya tinggal klik mengikuti di situ ya. Enak nanti ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, misalnya satu paket ada 10 pertemuan. Pertemuan pertama nanti materinya tentang A, pertemuan kedua tentang B, nah gitu. Jadi untuk karyawan ini, misalnya untuk kelas karyawan ya, kan sewaktu-waktu ya dia ada waktu luang gitu ataupun hari libur dia baru bisa akses nih. Dia nanti mengakses ya pertemuan kedua dan ketiga misalnya. Ini mumpung lagi libur nih Sabtu Minggu. Nah, dia klik tuh gitu aplikasi tutorial tadi ataupun aplikasi kursus tadi gitu ya. Nanti sudah ada dosen atau pengajarnya, kalau di kampus dosen ya, atau pengajarnya yang memberikan materi direkam gitu, nanti siswanya tinggal membuka gitu ya. Nanti juga di situ bisa di bawahnya itu dibuat aplikasi link ataupun link untuk tanya jawab gitu, tanya jawab ya, ataupun untuk mengerjakan soal-soal. Nah, itu bisa ya, model seperti di UT, bisa terbuka itu bisa ya. Jadi menciptakan inovasi ya, kursus gitu ya, aplikasi online ya, mirip seperti ruang guru gitu ya. Nah, itu bisa nanti ya teman-teman ya, membuat inovasi itu. Jadi lebih mudah nanti ya. Untuk yang karyawan ya, kan kagak bisa datang on time seperti ini kan, ngajar kan dibatasi waktu nih kita ya, terbatas waktu, terpatok waktu ini jam sekian hari ini tanggal ini harus mengikuti Zoom meeting loh. Kalau enggak gimana? Ya kalau dosennya kreatif merekam kuliah, kalau enggak ketinggalan ya gitu mahasiswa yang bekerja tadi. Karena ada meeting ini ternyata nggak bisa gitu ya. Nggak bisa hadir karena ada meeting gitu. Sebentar. Ada kucing. Ada kucing yang mengganggu. Bentar ya. Nah, jadi lebih enak ya teman-teman kalau model seperti itu untuk kelas karyawan gitu ya. Oke, untuk berikutnya berfokus pada perkembangan bisnis cepat. Produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk, ini tadi sudah ya, untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya, mengandalkan lebih banyak teknologi informasi dan elektronik ya, jelas ya ini ya. Lebih banyak mengandalkan teknologi informasi ya yang sedang berkembang saat ini ya. Model bisnis yang adaptif sesuai kebutuhan pasar. Nah, untuk menjawab kebutuhan pasar, apa sih yang diinginkan oleh pasar? Nah, kita berusaha untuk memenuhinya gitu ya, agar masyarakat juga terbantu ya dengan adanya bisnis yang sudah kita kembangkan tersebut gitu ya. Ya kita survei dulu ya teman-teman, kira-kira apa sih yang dibutuhkan masyarakat yang belum ada sebelumnya. Nah gitu, kita survei dulu ya teman-teman ya. Seperti Gojek gitu ya, luar biasa ya dia. Kan kita butuh cepat gitu ya, tidak harus ke pos ojek gitu ya, agar bisa menemukan tukang ojek gitu ya. Nah dia membuat aplikasi online gitu ya. Nah kira-kira coba teman-teman pikirkan aplikasi apa gitu yang belum ada, ataupun bisnis apa yang belum ada sebelumnya gitu, yang menjawab tantangan ataupun kebutuhan masyarakat gitu ya. Teman-teman nanti ciptakanlah bisnis tersebut ya. Inovasi, membuat inovasi. Nah ini contoh ya perusahaan startup, ini ada Traveloka, Tokopedia, Gojek, Ruang Guru dan sebagainya nih ya teman-teman. Nah kemudian ini kategori startup ya, ada unicorn, dekakorn, nah hektokorn. Nah unicorn ini adalah tingkatannya rendah, nilai valuasi 1 miliar US dollar nih, atau 14,1 triliun. Contohnya startupnya adalah Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Ini kategori unicorn nih teman-teman ya, kategori startup ya. Kemudian dekakorn tingkatannya sedang, ini sampai 140 triliun nih, luar biasa sekali, besar loh ini teman-teman ya nilainya ya. Contohnya Grab, Grab lebih tinggi ya dari Gojek ya ternyata ya. Pinterest, Dropbox, Xiaomi, ini ya. Hektokorn nih tinggi ya teman-teman. Jadi ini belum ada datanya ya ini. Oh ini setara dengan Facebook, Google, Microsoft, Apple. Ini hektokorn 1,4 triliun, ini sudah tinggi banget nih. Oke.
Nanti saya bagikan PPT-nya teman-teman. Kemudian tips mendirikan bisnis startup, ya kira-kira apa sih tipsnya ya? Bentuk tim yang solid dan konsisten, ini teman-teman ya. Kalau ingin mendirikan bisnis startup, ya teman-teman harus bentuk tim yang benar-benar berkompeten ya. Jadi timnya itu harus benar-benar kompeten dan orang-orang yang mau diajak maju dan berkembang, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita dibilang kamu milih-milih teman, ya kita harus milih-milih teman ya, milih-milih teman yang memiliki aura positif ya, aura maju untuk berkembang ya. Jangan memilih teman yang istilahnya dia tuh berpikirnya itu gimana ya, jangan nggak usah bisnis begitulah gitu, mana mungkin bisnis itu bisa berkembang. Nah itu ya, berpikiran negatif mulu ya gitu ya, tidak berpikiran maju gitu ya. Yang biasa-biasa aja deh, kita gini aja, kita syukurin aja keadaan kita, dan seperti itu ya. Jauhi teman-teman yang memiliki aura negatif ya. Gitu. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang memiliki daya juang tinggi. Nah, gitu. Kita nanti sama-sama membangun usaha atau bisnis untuk mengembangkan bisnis. Jadi tim yang solid dan konsisten ya gitu, yang bersemangat tinggi, nah gitu ya, berdaya juang tinggi untuk membangun bisnis gitu ya. Kita pilih-pilih teman, benar, kita harus pilih-pilih teman ya, pilih teman yang memiliki aura positif, yang bersemangat ya untuk mengembangkan bisnis. Jiwa bisnisnya harus tinggi, nah gitu istilahnya. Jangan berpuas diri. Nah misalnya sudah sukses nih, sudah maju nih perusahaanku gitu ya, sudah banyak, sudah berkembang gitu. Jangan berpuas diri gitu ya teman-teman, istilahnya jangan sombong, sudah besar nih usahaku gitu ya, sudah sampai kemana-mana nih, sampai seluruh Indonesia sudah tak jabani semua gitu ya. Nah jangan berpuas diri ya teman-teman, ingat ancaman ya, ancaman itu adalah pesaing kita gitu ya, pesaing kita tuh siap-siap ya untuk menumbangkan usaha kita jika kita lengah, tidak berinovasi ya, tidak mengembangkan produk kita ya, agar menjadi lebih baik lagi, tidak upgrade ya, baik tentang kita, ilmu dan pengetahuan kita, maupun kita mengembangkan produk kita dengan inovasi-inovasi terbaru gitu ya. Bisa lah teman-teman mengintip ataupun melihat gitu, melihat pesaing-pesaing kita sampai di mana sih gitu ya, usahanya kira-kira gitu ya. Mereka kok bisa usahanya bisa mendapatkan keuntungan besar, mereka ngambil bahan bakunya dari mana sih gitu ya, kemudian caranya bagaimana sih membuat produk itu kok produknya bisa sebagus itu gitu. Teman-teman bisa belajar dari yang sudah sukses gitu ya, seperti apa gitu. Biasanya kalau orang yang sudah sukses itu mereka suka kok berbagi gitu biasanya gitu ya, walaupun ada beberapa resep, kalau masakan biasanya ada beberapa resep yang tidak mereka bocorkan, biasanya kan ada yang punya resep khusus tuh. Kemarin yang jualan resep apa tuh, serabi ya, katanya ada resep rahasia. Siapa yang kemarin, kelompok mana ya, lupa saya, yang usahanya serabi, siapa ya, kelompok berapa ya kemarin. Nah mereka kan punya resep rahasia gitu ya gitu. Ada beberapa memang yang tidak membuka resep pribadinya atau resep rahasianya gitu ya, itu memang rahasia perusahaan gitu, karena mereka juga takut juga ya nanti kalau tersaingi bagaimana. Nah setidaknya juga selain itu juga mereka tentunya mau berbagi kok. Misalnya kalau kita tanya, Bu, awal merintis usaha seperti apa, kita tanya-tanya hal umum aja gitu ya, kok bisa sukses seperti ini, seperti bagaimana gitu ya, bisa gitu, mereka biasanya mau kok berbagi gitu ya. Mungkin walaupun ada beberapa yang mereka tidak mau berbagi gitu. Bisa juga kita ikut franchise ya, misalnya ayam Sabana, kebab baba apa itu ya, yang kebab itu yang terkenal tuh ya teman-teman ya, yang jualan kebab ataupun kopi kenangan gitu ya. Kita ikut franchise aja, nanti kan diajari tuh di training. Nah biasanya yang ikut franchise itu di training biar masakannya, terus kemudian resepnya, cara penyajiannya itu, bahkan kemasannya itu sama biasanya ya, di training dulu ya. Nanti misalnya kita ayam Sabana nih, beli ayam Sabana di Jakarta sama beli ayam Sabana di Surabaya itu rasanya sama gitu. Karena apa? Karena di training dulu nih sebelum
jualan di trending dulu ya gitu. Nah, teman-teman bisa di situ belajar di situ, masuk ke situ dulu misalnya nih. Nanti teman-teman ambil, tiru dan modifikasi ya. Jangan lama-lama. Kalau kita ikut franchise itu setahun 2 tahun teman-teman harus bisa mandiri membuka brand sendiri gitu ya. Nah, dengan cara ambil, tiru, modifikasi. Teman-teman buat inovasi. Nah, jangan sama gitu. Jangan sama dengan produk yang udah teman-teman pelajari dari ayam Sabana misalnya ya. Harus sama. Nggak boleh sama, harus ada pembedanya gitu. Berinovasi. Nah, gitu. Jadi ambil, tiru, modifikasi itu. Boleh, sah-sah aja, boleh ya kan. Kan brandnya beda nanti. Gitu. Kalau brandnya sama nggak boleh ya teman-teman. Nanti kita kena pelanggaran ya gitu ya, menciplak atau meniru brand orang, kasusnya bisa ke ranah hukum nanti berat. Kemudian tips mendirikan bisnis startup lainnya, temukan investor yang menguntungkan dan mendukung bisnis. Nah, ini temukan investor ya teman-teman. Makanya saya minta membuat proposal bisnis ya. Di sini teman-teman ya, nanti kalau teman-teman sudah mahir membuat proposal, sudah pintar membuat proposal, kemudian saya juga minta teman-teman untuk presentasi. Oke, dari proposal yang sudah teman-teman buat, teman-teman tolong dong presentasikan tujuannya untuk ini. Jika teman-teman nanti membuka bisnis dan bisnisnya sudah berkembang, teman-teman tentunya membutuhkan dana ataupun suntikan dana dari investor. Nah, bagaimana investor mempercayai bahwa bisnis Anda itu benar-benar prospeknya itu menguntungkan loh, gitu ya. Nah, tentunya teman-teman harus membuat proposal bisnis dan mempresentasikan proposal bisnis kalian. Nah, untuk itu teman-teman berlatih ya di sini waktu kita masih kuliah. Nah, itu tujuannya nih nanti ya. Jadi teman-teman bisa temukan investor yang menguntungkan dan mendukung bisnis. Nah, gitu ya. Bagaimana investor bisa percaya kalau bisnis Anda itu menguntungkan? Ya, teman-teman harus pandai untuk presentasi dan meyakinkan investor bahwa bisnis teman-teman itu benar-benar menguntungkan loh gitu. Jadi kalau menanamkan modal di bisnis saya ini, nanti keuntungan sekian persen, nanti bagi hasilnya sekian persen gitu. Nah, itu teman-teman nanti harus pandai mengolah proposal ya. Proposalnya harus benar-benar detail gitu ya. Biasanya kalau investor itu akan menanyakan ya, kira-kira nanti kembali modalnya berapa tahun? Kalau aku menginvestkan danaku ke tempatmu, nanti berapa tahun kembali modal dan berapa persen nanti keuntungan yang aku peroleh, biasanya begitu. Nah, itu ada di manajemen keuangan dan analisis kelayakan bisnis. Bisnis tersebut layak atau enggak sih untuk dikembangkan? Nah, itu kalian teman-teman nanti belajar lagi di analisis kelayakan bisnis ya, gitu. Saya juga ngajar analisis kelayakan bisnis ya. Siapa yang pernah ikut dengan saya nih analisis kelayakan bisnis? Mbak Ruby dan Mbak Maria ya, mungkin ya? Iya, betul Bu. Ya, nah itu kita belajar itu analisis kelayakan bisnis ya teman-teman. Selain Mbak Ruby dan Mbak Maria, ada yang sudah mengambil mata kuliah analisis kelayakan bisnis? Oh, teman-teman manajemen ya? Manajemen ya teman-teman. Ada nggak sih mata kuliah analisis kelayakan bisnis? Ya, jadi di mata kuliah itu nanti kita bisa menentukan nih, kira-kira bisnis tersebut layak atau enggak sih untuk dikembangkan? Ya tentunya ada perhitungannya ya teman-teman, perhitungan laba rugi, perhitungan payback period, berapa tahun sih bisnis tersebut akan kembali modal ya? Kira-kira 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Nah, terus dibandingkan dengan aset-aset yang sudah diinvestasikan, kira-kira sebelum masa aktif aset tersebut habis, itu kita sudah mendapatkan keuntungan atau belum? Gitu. Jangan-jangan selama 10 tahun baru kembali modal. Aset-aset yang kita beli itu sudah rusak dan harus kita beli lagi yang baru. Nah, itu kan rugi ya teman-teman. Berarti bisnis tersebut tidak layak untuk dijalankan. Ya teman-teman, kalau mau mendengar ada rekamannya ya, rekaman kuliahnya saya masukkan kok di YouTube saya. Channelnya Semangat Belajar ya, teman-teman bisa mendengarkan kuliah saya analisis kelayakan bisnis ya saja. Analisis kelayakan bisnis gitu ya, di channel saya Semangat Belajar ada, saya rekam di situ. Teman-teman bisa mendengarkan mata kuliah saya dari pertemuan pertama sampai terakhir tuh, kalau nggak salah sudah saya upload ya di YouTube ya, materi analisis kelayakan bisnis. Bagus materinya ya teman-teman, semua kuliah menarik sekali ya. Dan kalau kita pelajari semuanya bermanfaat. Kemudian temukan mentor yang tepat. Nah, ini teman-teman, temukan mentor. Jadi kita kalau baru membuka usaha, kita harus
memiliki seorang itu yang membimbing kita. Istilahnya kalau bahasa kerennya adalah konsultan. Bahasa keren nih, bahasa kerennya konsultan bisnis. Kita kalau mau maju kita harus konsultan. Bisa kita belajar langsung dari orang yang sudah berpengalaman ya. Kita datang ke sana, gitu kita belajar langsung ya. Misalnya mudahnya aja, misalnya contohnya ini ya, misalnya kita pengen usaha rumah makan gitu ya, rumah makan atau usaha misalnya bakso misalnya, contoh mudahnya saja ya, nanti bisnis yang lain sih teman-teman kembangkan contohnya. Ingin membuat bakso yang enak seperti apa sih ya caranya membuat bisnis bakso yang enak, teman-teman kalian belum bisa ya cara resepnya bagaimana sih biar enak rasanya gitu, gurih sedap. Kalau rasa bakso urat dengan bakso telur itu bagaimana membuatnya, ini contoh. Oke, jadi teman-teman bisa istilahnya PKL ya, praktek langsung ya gitu. Misalnya paman gitu datang ke situ, paman boleh nggak saya belajar gitu cara membuat bakso yang enak, bakso pamannya enak loh gitu misalnya, boleh nggak saya di sini bantu-bantu, nggak usah digaji, nggak apa-apa, misalnya kita mau belajar langsung nih ya dengan ahlinya gitu, ataupun saya bantu-bantu paman digaji ya seadanya aja nggak apa-apa deh paman, yang penting saya nanti bisa belajar cara buat bakso yang enak gitu ya teman-teman ya, misalnya contoh ya. Atau teman-teman mengambil mencari info gitu, mencari info resep rahasianya, kita jadi karyawan di situ, terserah mau digaji berapa gitu, kita ngelamar lah gitu ya istilahnya, mau digaji berapa terserah deh kita sebulan 500.000 atau 600.000 gitu, nggak apa-apa deh gitu, yang penting saya dapat ilmunya gitu ya. Nah nanti kan kita ikut bantu masak tuh loh ya, bantu masak, nanti kita tahu oh resepnya ini ikut aja di situ, tapi jangan lama-lama ya. 3 bulan, 4 bulan kita sudah tahu resepnya nih, kita buka sendiri tapi di tempat yang lain. Maaf, saya mau resign gitu ya, saya mau pulang kampung, ini contoh, maksudnya contoh udah. Kata anak saya curang, bukan curang, ini kita belajar langsung. Kata anak saya curang, bukan curang ya, kita belajar langsung gitu ya, bukan licik ya. Bukan curang, kita kan punya akal ya, kita gunakan akal kita, cerdik ya si kancil gitu, bukan curang ya, kita jujur gitu, tapi nggak bilang. Ya, sudah tahu resepnya nih, udah tahu resepnya seperti ini nih, gitu ya, kita resign gitu, maaf ya saya mau pulang kampung gitu pak ya, saya pulang kampung, orang tua saya minta saya pulang kampung, oh iya silakan, nanti kita di kampung buka lah restoran bakso dengan nama yang berbeda tapi resepnya sama, gitu maksud saya. Jadi temukan mentor yang tepat ya gitu, kan nggak berbayar gitu ya, kita nggak usah bayar tapi kita dapat ilmu, nah gitu contoh. Gitu ya, ya kita kan belajar untuk mendapatkan resep. Ya bukan itu namanya cerdas cerdik seperti si kancil. Oke teman-teman, ambil yang bermanfaat ya dan tinggalkan yang nggak bagus. Tips untuk membuat bisnis roadmap ya, goals yang jelas dan terukur. Jadi ini goalsnya apa nih, tujuannya apa nih, harus jelas. Langkah strategis yang akan ditempuh kemudian bisa dipahami oleh tim internal maupun pihak eksternal. Kemudian anggaran terperinci. Oh ya, ini kisah nyata ya teman-teman ya, terkait dengan tadi ya, ambil tiru modifikasi ya. Nah itu saudara saya kan bekerja di optik ya, optik kacamata ya, di daerah Riau gitu ya. Nah, dia bekerja sudah berapa tahun ya, 5 tahunan mungkin ya gitu. Kemudian dia pulang kampung gitu ya, kan sudah banyak pengalaman dia nih, sudah tahu nih di mana sih distributor kacamata, kemudian cara motong kacamata seperti apa, nah kemudian pemasarannya seperti apa. Nah setelah itu orang tuanya sakit kan di kampung gitu ya, pulang kampung. Nah di kampungnya itu karena dia sudah punya ilmu, dia buka loh usaha optik besar loh teman-teman. Nah itu contohnya ya, karena dari pengalaman tempat bekerja yang lama, dia sudah bisa, sudah mahir, sudah tahu nih jalannya, beli yang murah di mana nih, distributor kacamata. Nah dia sudah kenalan kan dengan sales-salesnya ya gitu. Nah dia tinggal menghubungi aja, dia buka lagi di kampung dan besar optiknya sekarang. Nah gitu ya teman-teman. Nah, contohnya tadi ya, jadi bukan curang, bukan ya, ini adalah strategi ya.
strategi usaha ya. Kalau ingin usaha mandiri dan kita tidak tahu jalannya, nah kita ikut orang dulu ya, ikut orang dulu dah kakak, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian ikut orang dulu setahun 2 tahun kita sudah bisa, sudah mahir gitu ya, kita buka sendiri, tapi di tempat yang lain, jangan di sekitar situ ya. Kita mau berantem apa sama pemilik toko yang lama, di tempat yang lain atau di kota lain kita buka. Nah itu contohnya saudara saya itu ya, ya sudah ahli optik, sudah biasa menangani ya, karena kan bosnya udah percaya nih ya kamu pesen, udah tahu tempatnya, pesen di mana, cara untuk membuat kacamata, mengukur kacamata bagaimana, alatnya apa, sudah tahu semuanya. Dia pulang kampung, nah di kampungnya bukalah dia optik. Nah sekarang besar optiknya gitu. Bahkan saya itu kalau ditawari makan, Dek mau kacamata nggak, minusmu berapa, nanti mau dibikinin. Sampai sekarang saya nggak enak ya, pasti nanti saya bayar nggak mau gitu ya. Ya ada, enggak, masih ada kok kacamata saya, udah masih ada, masih bagus saya gitu. Ya suka ditawari, saya sini tak bikinin gitu. Kan murah ya, sebetulnya kacamata tuh murah banget, dia tahu harga gitu. Kacamata tuh murah banget loh aslinya ya gitu, karena dia tahu harga ya, di mana belinya murah gitu. Maksudnya kalau kita belum mahir bisnis, ikut orang dulu gitu. Kita tahu ilmunya baru kita buka sendiri, ambil turun modifikasi gitu. Kemudian andalkan digital marketing. Nah ini ya, jadi karena ini adalah era digital, jadi teman-teman promosi, jualan, semuanya pakai digital saja ya, lebih praktis gitu teman-teman ya. Tentunya ada resikonya ya, jualan online ya teman-teman ya, itu kalian pelajari lagi di manajemen resiko bisnis digital, mata kuliah saya di semester ini juga. Kemudian percaya diri ya, kunci yang paling utama dari pelaku startup adalah percaya diri. Jadi kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan ya. Jangan pernah menyerah, jadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk bangkit kembali dan meraih impian. Dan ini percaya diri. Dan teman-teman harus yakin, usaha yang saya kembangkan atau jalani ini nanti suatu saat nanti akan menjadi besar loh gitu ya. Harus percaya diri ya, jangan minder gitu ya. Masa aku bisa sih seperti yang lain gitu, usahaku bisa maju nggak ya ini. Kalau teman-teman tidak yakin, bagaimana usaha teman-teman akan berkembang ya gitu. Harus percaya diri, yakin bahwa kamu bisa, pasti bisa. Nah gitu ya teman-teman ya, afirmasi positif pada diri sendiri ya. Bismillah, bisa membangun bisnisnya. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Nah itu teman-teman harus percaya diri ya. Kalau gagal ya kita evaluasi, gagalnya di mana sih, kita belajar lagi, belajar sama mentor atau orang yang berpengalaman ya. Kalau bahasa kerennya konsultan bisnis. Kalau konsultan bisnis kan harus bayar ya. Kalau kita rezekinya pas-pasan ya itu tadi strateginya, ngikut orang dulu seperti yang saya bilang tadi. Ngikut orang dulu setahun 2 tahun nggak apa-apa, nggak usah gengsi, jangan mikir gaji. Gajinya sedikit nih, gimana, sabar gitu. Bukan gaji sebetulnya yang mau kita ambil, tapi pengalaman. Pengalaman dan jalan dia bisnisnya tuh dari mana. Distributornya dia ngambil dari mana, kemudian cara dia memasarkannya bagaimana. Nah itu yang mau kita ambil sebetulnya ilmunya, bukan gajinya ya. Prihatin dulu dong teman-teman, kalau kita mau bisnis atau mau sukses, kita prihatin dulu gitu. Jangan uang dulu yang kita pikirkan, tapi pengalaman dan ilmu itu lebih mahal daripada uang. Kalau kita sudah punya ilmu, kita terapkan bisnis, kita akan mendapatkan uang banyak gitu ya. Kalau untuk awal ya jangan bermimpi dulu punya uang banyak, nanti punya mobil, punya rumah mewah, jangan bermimpi seperti itu dulu ya. Kalau baru merintis bisnis, kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu, teman-teman ya. Oke, kemudian bangun identitas merek yang kuat. Jadi melalui identitas merek yang kuat dan konsisten, publik melihat bahwa bisnis yang kita bangun dibentuk berdasarkan asas yang kuat, sehingga mereka percaya dengan merek yang kita bangun. Nah, untuk membangun identitas merek yang kuat ini, teman-teman harus membangun trust, kepercayaan konsumen ya, bahwa produk itu benar-benar berkualitas ya teman-teman. Jangan pernah kecewakan konsumen ya. Nah, misalkan teman-teman ini ya enggak jujur nih ya, hari ini teman-teman bisa membohongi konsumen, misalnya konsumennya nggak tahu bahwa itu kan sebetulnya brandnya palsu, bukan asli gitu ya. Kok saya berhasil nih gitu ya menjual misalnya 10 piece tapi brandnya palsu, dia nggak tahu konsumen ya. Nah itu sudah niatnya udah nggak baik, nggak jujur. Nah suatu ketika kalau konsumen itu tahu, nah kita, brand kita ataupun perusahaan kita, nah itu akan
akan rugi banyak ya, karena sudah tidak percaya lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan merasa menang hari itu ya, tapi tidak untuk jangka panjang ya, karena kepercayaan konsumen akan hilang. Nah itu teman-teman akan jatuh. Gitu. Seorang yang pebisnis yang sukses itu biasanya mereka menjaga kepercayaan konsumen, menjaga kualitas produknya. Kalau nggak bagus, bilang aja nggak bagus. Maaf Pak, ini nggak bagus, jangan dibeli ya, gitu ya. Besok kita akan sediakan ready stock yang lebih baiknya. Ini ada rusak gitu misalnya. Nah, kita jujur ke konsumen ini rusak. Nah, terserah konsumennya kalau emang butuh cepet gitu ya. Oh, nggak apa-apa deh, ini saya butuh banget nih produk ini hari ini gitu ya. Tapi ini kondisinya seperti ini, kita sampaikan saja gitu ya. Kalau besok nggak bisa mau pakai hari ini, baik Pak, kalau Bapak memaksa ini memang sudah tidak bagus gitu, ada rusak misalnya, ada lecet sedikit gitu ya, kita sampaikan saja terus oke kita diskon saja harganya ya Pak karena kondisi seperti ini gitu ya. Nah, diskon berapa persen kayak gitu. Tapi kita sampaikan jujur, jangan kita lecet, kita sembunyi-sembunyiin, kita dempul biar nggak lecet gitu ya. Nggak ketahuan kita dempul, nanti kalau satu ketika ketahuan, namanya orang bohong ya, pasti suatu saat ketahuan nanti, nah itu nama baik kita ya, nama baik brandnya sudah kita bangun bertahun-tahun nanti akan hancur. Nah itu teman-teman ya, penting sekali membangun kepercayaan ya konsumen ya, baik kualitas maupun pelayanan kita ya, istilahnya service excellent ya, yang kita berikan ke konsumen itu harus benar-benar terbaik lah untuk konsumen berkualitas. Nah itu ya teman-teman, bangun identitas merek yang kuat. Ya, sehingga konsumen yakin bahwa brand kita itu benar-benar bagus, terpercaya gitu ya, benar-benar kita itu jujur, tidak bohong gitu maksudnya ya, gitu teman-teman. Kemudian manfaatkan software terintegrasi untuk mendukung operasional yang efektif. Ya, ini macam-macam softwarenya ya teman-teman, bisa cari ya software-software yang bagus gitu teman-teman ya, bisa kerjasama dengan pihak ketiga ya. Oke, saya kira sudah selesai. Jadi dengan memahami tren bisnis dan menerapkan strategi yang tepat, Anda dapat mulai bisnis yang sukses dan menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Inilah kata-kata terakhir di materi hari ini. Oke, saya kira sudah nih teman-teman, jam 19.37. Ya, saya terlambat 7 menit. Oke, mohon maaf, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas, ya, saya ingatkan lagi teman-teman untuk UAS, minta tolong dibuat ya teman-teman. Kalau ada yang sudah selesai, minggu depan boleh mulai presentasi ya. Oke, tetap semangat dan saya doakan semuanya sukses ya, menjadi pengusaha yang sukses ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam, Bu. Selamat malam, terima kasih, Bu. Selamat malam.